Halo semuanya, selamat datang di episode kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang besaran uang lembur yang bisa diterima oleh pegawai negeri sipil pada tahun 2026. Yuk, simak informasinya. Ini adalah topik yang sangat penting dan relevan bagi banyak orang. Ini adalah kabar yang dinanti-nantikan oleh banyak abdi negara, sebuah pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka. Mereka telah menunggu lama untuk ini. Pembahasan mengenai uang lembur ini bukan sekadar tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana negara menghargai setiap tetes keringat para pegawainya. Ini adalah bentuk apresiasi yang nyata. Kita akan mengupas regulasi terbaru yang mengatur hak-hak finansial tambahan ini, khususnya yang berkaitan dengan standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2026. Regulasi ini sangat penting untuk dipahami. Informasi ini krusial. Tidak hanya bagi para PNS itu sendiri, tetapi juga bagi publik untuk memahami mekanisme kompensasi di sektor publik. Ini adalah bagian dari transparansi yang kita butuhkan. Transparansi dalam hal ini menjadi kunci, agar tidak ada lagi keraguan mengenai hak yang seharusnya diterima. Semua orang berhak tahu. Mari kita mulai penelusuran ini dan lihat lebih dalam bagaimana kebijakan ini akan diterapkan. Ayo kita mulai. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke inti pembahasan pertama, yaitu mengenai besaran uang lembur yang akan diterima oleh aparatur sipil negara pada tahun 2026. Ini adalah topik yang sangat penting, karena menyangkut kesejahteraan para ASN yang bekerja keras melayani negara. Untuk ASN golongan I, besaran uang lembur yang ditetapkan adalah sebesar Rp18.000 per jam. Ini adalah bentuk apresiasi bagi mereka yang berada di garis depan pelayanan publik. Selanjutnya, kita beralih ke ASN golongan II. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman yang lebih luas. Untuk mereka, besaran uang lembur yang akan diterima adalah Rp24.000 per jam. Ini adalah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan golongan I. Kemudian, untuk ASN golongan III, angka yang ditetapkan adalah Rp30.000 per jam. Golongan ini biasanya terdiri dari pegawai dengan posisi manajerial atau spesialis. Bagi ASN golongan VIA, besaran uang lembur yang ditetapkan adalah Rp36.000 per jam. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang sangat besar dan biasanya berada di posisi puncak manajemen. Selain uang lembur per jam, ada komponen lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu uang makan lembur. Ini adalah bentuk dukungan tambahan bagi ASN yang harus bekerja di luar jam kerja normal. Untuk ASN golongan T dan golongan II, besaran uang makan lembur yang diberikan adalah Rp35.000 per hari. Ini adalah jumlah yang cukup untuk memastikan mereka mendapatkan makanan yang layak selama lembur. Bagi ASN golongan TIA, uang makan lembur yang ditetapkan sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar Rp37.000 per hari. Ini mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar. Sementara itu untuk ASN golongan FAT, besaran uang makan lembur yang akan diterima adalah Rp41.000 per hari. Ini adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang berada di posisi puncak. Kebijakan mengenai uang lembur dan uang makan lembur ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan yang lebih baik kepada para ASN. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kepastian mengenai kompensasi lembur, diharapkan para ASN dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus. Mereka tidak perlu khawatir tentang kompensasi yang tidak adil. Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Dengan sistem kompensasi yang adil dan transparan, diharapkan integritas dan profesionalisme ASN akan semakin meningkat. Ini adalah fondasi dari pelayanan publik yang berkualitas. Penting juga untuk diingat bahwa pelaksanaan pemberian uang lembur ini harus diawasi dengan ketat. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan. Harus ada mekanisme yang memastikan bahwa klaim lembur benar-benar didasarkan pada kebutuhan pekerjaan yang mendesak. Ini untuk mencegah penyalahgunaan sistem. Sosialisasi mengenai aturan baru ini juga menjadi sangat penting. Setiap ASN harus memahami hak dan kewajiban mereka terkait uang lembur dan uang makan lembur. Setiap ASN, dari golongan I hingga golongan V, berhak untuk mengetahui secara jelas mengenai hak-hak mereka terkait uang lembur dan uang makan lembur.
Ini adalah bagian dari transparansi yang diharapkan. Harapannya, dengan adanya standar biaya masukan yang jelas untuk tahun 2026 ini, implementasi di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah langkah awal menuju sistem yang lebih baik. Ini adalah sebuah langkah maju, meskipun mungkin selalu ada ruang untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan. Namun, setidaknya ada sebuah kerangka acuan yang memberikan kepastian bagi para abdi negara. Ini adalah fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Efisiensi kerja pada jam reguler tetap menjadi prioritas. Namun ketika lembur tak terhindarkan, kompensasi yang layak adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah bentuk keadilan bagi mereka yang bekerja ekstra. Pada akhirnya, kebijakan ini adalah tentang bagaimana negara memperlakukan aset terpentingnya, yaitu sumber daya manusia di sektor publik. Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik. Kesejahteraan mereka, termasuk melalui kompensasi lembur yang adil, adalah investasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil yang positif. Ini adalah mata rantai yang saling terkait satu sama lain. Setiap bagian dari sistem ini harus bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyimak. Sekarang, mari kita alihkan fokus kita kepada para pegawai non-ASN yang seringkali menjadi tulang punggung operasional di berbagai instansi pemerintah. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari roda birokrasi dan pelayanan publik, meskipun status kepegawaian mereka berbeda. Tanpa mereka, banyak tugas administratif dan teknis yang mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk pegawai non-ASN secara umum, besaran uang lembur yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah Rp20.000 per jam. Ini adalah bentuk apresiasi atas waktu dan tenaga ekstra yang mereka curahkan di luar jam kerja normal. Sementara itu, untuk kategori pegawai non-ASN seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, besaran uang lembur yang diterima adalah Rp13.000 per jam. Meskipun jumlahnya berbeda, ini tetap merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Selain uang lembur per jam, para pegawai non-ASN ini juga berhak atas uang makan lembur. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjaga kesehatan dan energi selama bekerja lembur. Untuk pegawai non-ASN secara umum, besaran uang makan lembur yang ditetapkan adalah Rp31.000 per hari. Ini adalah upaya untuk memberikan kompensasi yang layak bagi mereka yang harus bekerja di luar jam makan normal. Sementara itu, untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, uang makan lembur yang diberikan adalah sebesar Rp30.000 per hari. Ini adalah bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka selama bekerja. Penting untuk ditekankan bahwa keberadaan para pegawai non-ASN ini sangat menunjang operasional instansi pemerintah. Mereka menjalankan berbagai tugas yang esensial untuk kelancaran pelayanan publik. Tanpa mereka, banyak pekerjaan teknis dan pendukung yang mungkin tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas kompensasi lembur yang layak, adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas kompensasi lembur yang layak, adalah sebuah keharusan. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan perlakuan yang lebih adil kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan perlakuan yang lebih adil kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Namun, kita juga perlu kritis dalam menilai apakah besaran yang ditetapkan ini sudah benar-benar ideal. Namun, kita juga perlu kritis. Apakah besaran yang ditetapkan ini sudah benar-benar ideal? Kondisi ekonomi, biaya hidup, dan tingkat inflasi adalah faktor-faktor dinamis yang harus terus dipantau. Apakah besaran yang ditetapkan ini sudah benar-benar ideal? Kondisi ekonomi, biaya hidup, dan tingkat inflasi adalah faktor-faktor dinamis yang harus terus dipantau. Implementasi di lapangan juga menjadi kunci. Kondisi ekonomi, biaya hidup, dan tingkat inflasi adalah faktor-faktor dinamis yang harus terus dipantau. Implementasi di lapangan juga menjadi kunci. Harus ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam pengajuan dan pembayaran uang lembur bagi pegawai non-ASN.
Implementasi di lapangan juga menjadi kunci. Harus ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam pengajuan dan pembayaran uang lembur bagi pegawai non-ASN. Sosialisasi mengenai hak-hak ini kepada para pegawai non-ASN juga tidak kalah pentingnya. Harus ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam pengajuan dan pembayaran uang lembur bagi pegawai non-ASN. Sosialisasi mengenai hak-hak ini kepada para pegawai non-ASN juga tidak kalah pentingnya. Mereka harus tahu persis berapa besaran uang lembur dan uang makan lembur yang berhak mereka terima. Sosialisasi mengenai hak-hak ini kepada para pegawai non-ASN juga tidak kalah pentingnya. Mereka harus tahu persis berapa besaran uang lembur dan uang makan lembur yang berhak mereka terima. Kita berharap bahwa dengan adanya standar biaya masukan yang mengatur kompensasi lembur bagi pegawai non-ASN ini, kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin. Mereka harus tahu persis berapa besaran uang lembur dan uang makan lembur yang berhak mereka terima. Kita berharap bahwa dengan adanya standar biaya masukan yang mengatur kompensasi lembur bagi pegawai non-ASN ini, kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin. Pada akhirnya, perlakuan yang adil terhadap seluruh pekerja, baik ASN maupun non-ASN, adalah cerminan dari sebuah negara yang menghargai sumber daya manusianya. Kita berharap bahwa dengan adanya standar biaya masukan yang mengatur kompensasi lembur bagi pegawai non-ASN ini, kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin. Pada akhirnya, perlakuan yang adil terhadap seluruh pekerja, baik ASN maupun non-ASN, adalah cerminan dari sebuah negara yang menghargai sumber daya manusianya. Pada akhirnya, perlakuan yang adil terhadap seluruh pekerja, baik ASN maupun non-ASN, adalah cerminan dari sebuah negara yang menghargai sumber daya manusianya. Semoga dengan adanya kepastian ini, para satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, dan pegawai non-ASN lainnya dapat bekerja dengan lebih semangat dan merasa lebih dihargai kontribusinya. Semoga dengan adanya kepastian ini, para satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, dan pegawai non-ASN lainnya dapat bekerja dengan lebih semangat dan merasa lebih dihargai kontribusinya. Dedikasi mereka adalah bagian penting dari pelayanan publik yang prima, dan negara wajib memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang setimpal. Dedikasi mereka adalah bagian penting dari pelayanan publik yang prima, dan negara wajib memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang setimpal. Dengan demikian, kita dapat membangun lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. Itulah informasi mengenai besaran uang lembur yang bisa diterima oleh PNS dan pegawai non-ASN pada tahun 2026. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyimak. Tetaplah kritis dan teruslah mencari informasi yang mencerahkan. Pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan para abdi negara dan pegawai non-ASN diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.